Kemudian mewanoh tata krama basa Sunda dina biantara. Mewanoh tata krama basa. Jadi maksudnya dina biantara teh kudu digunakan basa lemes. Jadi ada tata krama bahasa yang harus kita pelajari ketika mau menyampaikan pidato. Dina biantara teh kudu menggunakan bahasa lemes atau hormat. Ketika kita sedang berpidato harus menggunakan bahasa yang halus atau bahasa yang hormat, bahasa yang sopan ya. Boh keur diri sorangan, boh keur pamiarsa, bahasa lemes kaasup karena salah sahiji wangun tata krama bahasa atau undak unsuk bahasa. Mau itu pidato buat diri sendiri ataupun mau itu pidato buat pemirsa, harus menggunakan bahasa sopan. Bahasa sopan itu termasuk ke dalam wangun tata krama bahasa atau undak usuk bahasa. Itu maksudnya sopan santun ketika berbahasa, masuk ke dalam tata krama sopan santun dalam berbahasa. Kemudian tata krama bahasa mangrupa aturan sopan santun make bahasa Sunda anu disaluyukeun ku warga masyarakat. Tata krama bahasa itu yaitu aturan sopan santun yang dipakai oleh masyarakat. Gunanya untuk saling menghormati. Tapi kalau orang Sunda teu make tata krama bahasa, artina teu sopan. Kalau orang Sunda tidak menggunakan tata krama bahasa itu berarti tidak sopan. Tata krama bahasa Sunda mangrupa hiji sistem nggunakeun variasi bahasa Sunda anu aya patalina jeung kawawasan. Jadi tata krama bahasa Sunda itu merupakan salah satu sistem yang menggunakan variasi bahasa Sunda yang berhubungan dengan pengetahuan, kalungguhan, keakraban serta patalina antara peran penyatur jeung paregep katut nu dicaritakeun. Jadi harus ada hubungannya atau harus ada keakraban, keterkaitan antara orang yang bercerita dan orang yang mendengarkan. Kukituna ti wangun tata krama bahasa Sunda ngawengku dua rupa nyaeta bahasa kasar dan bahasa lemes. Jadi ada dua rupa tata krama bahasa, yaitu pertama bahasa kasar dan yang kedua bahasa lemes atau bahasa sopan. Coba lihat yang pertama itu bahasa kasar. Bahasa kasar atau disebut juga dengan loma. Bahasa kasar atau loma nyaeta ragam bahasa anu umumna dipake dina situasi biasa atau digunakan kebabaturan anu geus loma. Jadi bahasa loma itu biasanya kalau orang Sunda dipakai untuk teman yang sudah kenal dengan kita atau untuk teman yang sudah akrab yang sering bertemu dengan kita. Koran, majalah, biantara umum, sawala biasana sok make bahasa loma campur, bahasa lemes, bahasa kasar sok disebut oge bahasa loma, bahasa cohag atau bahasa terhormat. Koran, majalah, dan pidato umumnya biasanya suka menggunakan bahasa campur atau bahasa lemes. Kemudian bahasa kasar juga biasanya disebut dengan bahasa loma atau bahasa cohag, atau disebut juga dengan bahasa terhormat. Terhormat itu bahasa yang tidak hormat. Contoh, kuring rek balik heula keun isukan datang deui. Saremah bisa di babaturan atau dilancek kuring. Nah, contoh yang kedua, kalimat ini merupakan bahasa yang kasar. Jadi biasanya digunakan untuk teman yang biasa kita bertemu atau teman yang sudah akrab. Maksudnya kuring rek balik heula, saya mau pulang dulu. Keun isukan datang deui, besok mau datang lagi. Kemudian yang kedua, sare mah bisa di babaturan atau di lancek kuring. Tidur mah bisa di teman atau di kakak saya. Itu bahasanya bahasa kasar ya. Kalau untuk contoh bahasa kasar, sekarang contoh dina kahirupan sapopoe sok kapanggih oge kecap-kecap anu kasar pisan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga suka kadang kita menemukan bahasa-bahasa kasar.
biasanya dipakai di situasi kerambek atau dilarapkeun ka sato. Biasanya kalau bahasa kasar itu dipakai ketika kita sedang marah atau ketika dipakai untuk binatang. Tapi sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan ya. Tetap kita harus menggunakan bahasa yang halus walaupun sedang marah. Coba lihat contoh. Ari teu daek mah montong nyanggupan atuh bareto teh. Kalau nggak mau mah jangan menyanggupi. Ini bahasanya kasar ya kalau untuk Sunda. Kemudian cungur maneh teh jor geram mantog kagogo kugubrog. Jadi maksudnya cungur itu mulut. Cungur itu bahasa kasar mulut. Tapi kalau untuk bahasa halusnya bisa lambe, itu bahasa halus dari mulut. Jor geram mantog itu bahasa yang kasar, maksudnya sana cepetan pulang. Lanjut lagi, ada bahasa lemes. Mana bahasa lemes ya? Bentar cari dulu. Nah, bahasa lemes nyaeta ragam bahasa anu umumna dipake nyarita kasaluhureun atawa kanu can wauh. Ekspresi ragam lemes atau hormat. Bahasa lemes itu biasa dipakai untuk orang yang baru kita kenal atau orang yang lebih tua. Kemudian lihat contoh bahasa lemes. Bahasa lemes teh katitenan wujudna dina wangun, lisan, pasemon, rengku jeung peta jeung lantong. Jadi bahasa lemes itu dari ucapan, dari ekspresi, dan dari gerakan kita itu harus menunjukkan bahasa yang sopan. Nilik kanu makena bahasa lemes bisa dibagi dua rupa. Jadi ada dua jenis bahasa lemes, yaitu bahasa lemes buat diri sendiri, nyata ragam bahasa anu digunakan khusus ke diri sorangan atau sesama waktu nyarita kasaluhureun atau can wauh. Jadi maksudnya bahasa lemes yang dipakai untuk diri ketika kita bertemu dengan orang yang belum kenal, kemudian kita membicarakan diri kita sendiri, itu menggunakan bahasa lemes. Berbeda lagi ketika kita menggunakan bahasa lemes tapi yang kita bicarakan adalah orang lain, itu bahasanya beda lagi. Satu kata yang sama tetapi dua bahasa yang berbeda dalam bahasa Sunda. Contoh ya, abdi bade wangsul heula, lios enjing dongkap deui. Saya mau wangsul itu pulang dulu, nanti besok datang lagi. Nah, itu bahasa lemes yang dipakai untuk ketika yang dibicarakan adalah diri kita sendiri. Tetapi kalau bahasa lemes keur ka batur, yaitu bahasa lemes yang ketika kita berbicara, yang kita bicarakan itu orang lain, itu katanya beda lagi. Saurna Bapak Camat teh bade sumpingna dinten ieu. Bapak Camat berarti yang dibicarakan orang lain. Nah, sumping itu datangnya hari ini. Kalau untuk bahasa lemes yang dibicarakannya diri sendiri, maka datang itu dongkap. Sekarang gelarna kecap-kecap lemes dina bahasa Sunda gurat badagna aya dua rupa. Kalimat-kalimat lemes yang ada di bahasa Sunda itu ada dua jenis nyata, ngaganti kecap jeung ngaganti sora. Mengganti kalimat dan mengganti sora itu vokal. Balibirkeun kecap, contohnya beteung itu perut, patuangan, ngising kabeuratan, kahampangan. Jadi maksudnya ini ngabalibirkeun kecap. Jadi berbeda kecap antara beteung untuk kasar, kemudian patuangan untuk bahasa yang sopan. Kemudian ngaganti kecap ku bahasa sejen atau bahasa kosta. Contohnya sora jadi swanten, paeh palastra atau pupus. Sora itu suara ya, paeh itu meninggal. Kalau kasarnya itu paeh, kalau bahasa lemesnya itu palastra atau pupus. Kamana, kamanten.
Kemudian kadang mengganti bahasa halus tetapi jadi bahasa Arab ya. Kuring itu abdi. Paeh kemudian maot. Ngaganti sora atawa fonem dina ngalemeskeun kecap bisa ku cara ngarobah salah sahiji atawa leuwih fonemna. U jadi i, kuat jadi kiat. Nah, kuat itu bahasa kasar, kemudian kiat itu bahasa halus. Tinggal mengganti huruf vokal U jadi huruf vokal I. Ketika U itu bahasanya kasar, ketika diganti U-nya menjadi I itu bahasanya halus. Contoh, kuat menjadi kiat. Murah itu bahasa loma atau bahasa kasar menjadi mirah. Nah, mirah itu bahasa yang sopan. Kemudian sebut jadi sebat. Ini se jadi U jadi A. Rempuk jadi rempag. Kemudian A jadi I, rupa jadi rupi. Upama, upami. Kemudian itung, etang. Nah, sekarang yang kedua, yang terakhir, robah engang panungtung. Merubah engang itu apa? Suku kata panungtung belakangnya. Jadi dua suku kata di belakang itu dirubah. Dua huruf atau satu suku kata di belakang itu dirubah. Contoh, os jadi nyarita jadi nyarios. Payung jadi jeng, payung pajeng. Kira kinten. Kirim kintun. Bawa bantun. Wanda nawis, nawar nawis. Begitu. Jadi kalau yang nomor 2 itu merubah suku kata terakhir dari yang loma menjadi yang halus. Demikian pemaparan materi dari Miss. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.